Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Anissa Kotrunada Oktaviani, dan teman saya, Nia Rizka Rahmawati, dari kelas Gizi 5B Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang, akan mempresentasikan tentang pameran guna memenuhi tugas dari pendidikan gizi yang diampu oleh Ibu Pradipta Kurniasanti, SKM M Gizi. Selamat menyaksikan. Oke, untuk pokok pembahasan yang akan dibahas ada 10. Yang pertama ada pengertian pameran, lalu ada tujuan pameran, pentingnya pameran, sifat pameran, manfaat pameran, syarat pameran, persiapan pameran, pelaksanaan pameran, lalu ada juga arus pameran dan juga ada evaluasi pameran. Oke, yang pertama ada pengertian dari pameran. Para ahli pendidikan memberikan pengertian pameran dari sudut pandang yang berbeda-beda, namun pada hakikatnya memberikan makna yang hampir sama dengan sudut pandang mereka masing-masing. Yang pertama ada dari Santoso Karo-Karo pada tahun 1984 yang mendefinisikan pameran adalah koleksi atau peragaan atau juga namanya display yang disusun secara teratur dan menarik dengan maksud membantu orang untuk belajar. Lalu selanjutnya ada menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia pada tahun 1990, pameran merupakan kegiatan untuk memperkenalkan produk, karya, atau gagasan kepada khalayak ramai. Selanjutnya ada dari Ensiklopedia Britannica pada tahun 1956 yang berbunyi, properly speaking, an exhibition is a display of product, the aim of which can be either commercial, educational, or aesthetic. Lalu yang terakhir dari Mojiono pada tahun 1993 menyimpulkan bahwa pameran adalah suatu kegiatan untuk memperkenalkan produk, karya, atau gagasan dengan tujuan dagang, pendidikan, dan estetika. Lalu selanjutnya ada tujuan pameran. Tujuan pameran yang pertama adalah memperkenalkan produk kepada khalayak ramai agar mereka tertarik untuk mengkonsumsinya. Lalu untuk menyampaikan sesuatu kepada masyarakat atau untuk mengajarkan sesuatu yang diajarkan kepada peserta didik. Contohnya, memperkenalkan pedoman umum gizi seimbang pada anak-anak sekolah dasar. Lalu memperkenalkan karya-karya estetika kepada pengunjung untuk dinilai, dikagumi, dan dicela. Melalui pameran ini, pengunjung dapat mengenal, menikmati, dan menilai karya-karya yang dipamerkan sehingga menimbulkan perasaan puas, perasaan kecewa, atau tidak menimbulkan perasaan apa-apa. Hal ini penting untuk membuat karya pada tahap selanjutnya. Lalu selanjutnya ada pentingnya pameran. Pameran merupakan sarana yang efektif untuk penerapan dan pendidikan, karena orang dapat melihat benda-benda dalam bentuk yang sebenarnya, baik dalam keadaan diam maupun keadaan bergerak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang memperoleh pengetahuan sekitar 75% melalui indera penglihatan, 13% melalui indera pendengar, dan 12% melalui indera lainnya. Edgar Dale menyatakan tentang pameran sebagai berikut. Ketika kita mengamati sebuah pameran, perhatian kita akan terfokus pada sekelompok bahan yang telah dirakit sesuai dengan rencana. Pameran adalah produk dari perencanaan yang disengaja di bawah kondisi yang terkendali, itu adalah urusan buatan dari manusia. Dengan kata lain, pameran merupakan karya manusia yang terdiri atas kumpulan benda-benda yang ditata menurut rencana tertentu. Pameran merupakan produk yang direncanakan dengan pertimbangan yang sangat matang. Tingkat pengalaman belajar menurut Edgar Dale dikenal dengan istilah kerucut pengalaman. Selanjutnya ada sifat pameran. Sifat pameran dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut tingkatan pameran dan jenis pameran. Nah, di sini yang pertama ada dari tingkatan pameran. Ada 3 juga. Yang pertama ada lokal. Objek dan bahan-bahannya hanya mengenai keadaan lokal, seperti contohnya adalah kondisi di Kota Malang. Lalu yang kedua ada dari tingkatan nasional. Di sini objek dan bahan-bahannya bersifat nasional, misalnya kondisi di Indonesia. Lalu yang terakhir ada internasional, yaitu objek dan bahan-bahannya bersifat internasional dan pesertanya dari berbagai negara. Misalnya pameran alat-alat kesehatan yang canggih dari berbagai negara yang ada di dunia. Lalu yang kedua ada sifat pameran.
Dari sudut pandang jenis pameran, itu terbagi dari dua. Yang pertama ada horizontal, yaitu memperkenalkan segala macam bahan dan objek dari berbagai bidang. Contoh dari pameran ini adalah pameran nasional, yaitu seperti Jakarta Fair dan pameran pembangunan. Lalu yang kedua adalah vertikal. Di sini memamerkan bahan-bahan dan objek yang terbatas pada satu bidang saja, seperti pameran gizi, kesehatan, dan pertanian. Selanjutnya ada manfaat pameran. Beberapa manfaat dipamerkan dari sudut pandang dagang, pendidikan, dan estetika. Antara lain yang pertama, menumbuhkan dan mendorong inisiatif daya kreasi, inovasi maupun penemuan-penemuan baru di segala bidang dan tingkatan pembangunan. Lalu menunjang perkembangan sektor pembangunan di bidang kepariwisataan, seni budaya, transportasi, perhotelan, dan sebagainya. Sumber informasi untuk semua pihak. Lalu publisitas dalam meningkatkan popularitas, prestis, dan reputasi baik untuk kepentingan pemerintah, usaha-usaha swasta. Lalu meningkatkan produksi dan perluasan pemasaran. Lalu selanjutnya melatih peserta didik untuk bermasyarakat dan bekerja sama dalam kelompok. Lalu melatih peserta didik untuk menghargai karya dan pendapat orang lain. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari satu pokok bahasan secara tuntas. Pameran tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan belajar sebelumnya. Peningkatan kemampuan peserta didik dalam bersaing melalui persaingan yang sehat dan terarah. Kesempatan untuk melakukan evaluasi terhadap karya-karya peserta didik yang dipamerkan. Dan yang terakhir sebagai sarana apresiasi penghargaan yang di dalamnya terkandung berbagai aktivitas kejiwaan seperti penikmatan, penilaian, empati, dan juga hiburan. Selanjutnya ada syarat-syarat pameran yang dijelaskan oleh teman saya Nia. Kemudian ada syarat pameran. Pameran yang baik harus memenuhi berbagai syarat, antara lain, yang pertama, pameran harus memberikan gambaran yang benar, jelas, dan juga teliti. Benar artinya menggambarkan benda yang sebenarnya termasuk benar dalam proses-prosesnya. Jelas, mengandung makna, tidak menimbulkan interpretasi yang keliru. Teliti, menggambarkan dapat menjelaskan proses dengan benar dan menjelaskan secara detail. Yang kedua, berdasarkan atas fakta. Fakta tersebut dapat berupa foto-foto, benda asli, grafik, dan lainnya. Yang ketiga, harus ada kesatuan tema. Kesatuan tema maksudnya antara tema, tujuan, dan juga materi ataupun bahan yang disajikan harus saling terkait dengan yang lainnya. 4. Memiliki daya tarik. Daya tarik dapat dilihat dari teknik penyajian, jenis bahan, warna-warni, alur pameran, dan pencahayaan, serta adanya gerakan-gerakan tertentu. 5. Diselenggarakan di tempat yang strategis, mudah dilihat, dan dikunjungi. Strategis artinya mudah dicapai oleh kendaraan umum dan mudah untuk mencari tempat pameran yang tidak sulit. Selanjutnya adalah persiapan pameran. Persiapan pameran terdiri dari beberapa hal. Ada ide, tujuan, tema, alat dan bahan, tempat, waktu, tenaga pelaksana, anggaran, dan juga master plan. Ide harus dimatangkan dengan membentuk kelompok kerja atau panitia pameran. Panitia ini akan menghasilkan proposal pameran. Draft proposal harus dirapatkan untuk mendapatkan kesepakatan dan pengesahan dari berbagai pihak yang terlibat. Kepanitiaan ini dapat dibentuk steering committee dan organizing committee dengan susunan yang sesuai dengan kebutuhan. Tujuan pameran harus ditentukan dengan jelas dan detail. Tujuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan khusus akan menjadi komponen tema atau berbagai jenis tampilan. Selanjutnya adalah tema. Tentukan tema yang menarik dan harus selaras dengan tujuan. Tema ini bergantung pada waktu pelaksanaan kegiatan pameran. Tema pameran dikaitkan dengan kejadian nasional atau hari-hari besar nasional. Misalnya, pada bulan Januari terdapat Hari Gizi Nasional. Pada bulan November terdapat Hari Kesehatan Nasional.
Biasanya, setiap hari-hari besar, ada tema yang dicantumkan dalam buku panduan dalam memperingati hari-hari besar. Pilihan tema yang sesuai dengan bulan-bulan tersebut dengan mempertimbangkan isu-isu terkini dalam bidang pangan dan juga gizi. Adapun alat dan bahan. Dalam perencanaan pameran, perlu dipersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Alat dan bahan perlu diperinci dengan jelas agar pada saat pelaksanaan semua kebutuhan dapat terpenuhi. Berdasarkan pengalaman, terkadang alat dan juga bahan ada yang terlupa sehingga pada saat pameran akan dibuka dan masih ada alat yang belum siap dan belum tersedia. Tempat pelaksanaan pameran. Tempat pameran harus strategis. Strategis artinya tempat-tempat tersebut mudah dicapai oleh kendaraan umum dan sudah dikenal oleh masyarakat. Pada masa lampau, umumnya pameran dilaksanakan pada instansi pemerintah, tetapi sekarang sudah beralih ke tempat umum. Tempat pameran di mal lebih menguntungkan karena selain melihat pameran, para pengunjung juga langsung dapat berbelanja, terutama kebutuhan sehari-hari. Kemudian adalah waktu. Penyelenggaraan pameran harus sesuai dengan waktu karena berhubungan dengan tema dan materi yang akan disajikan. Materi yang dipamerkan harus sesuai dengan isu terkini. Waktu pameran dapat mencakup berapa lama, apakah 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Begitu pula waktu pameran dibuka, apa mulai pagi sampai malam atau sore dan malam saja. Selanjutnya tenaga pelaksana. Pelaksanaan pameran melibatkan tenaga yang cukup banyak, terutama tenaga desain, seniman, penjaga, dan petugas pada saat pembukaan. Tenaga desain adalah orang yang membuat area master plan itu terasa aman dan juga nyaman. Tenaga seniman diperlukan untuk mendekor tempat agar terlihat menarik, rapih, enak dipandang. Tenaga penjaga harus dipilih yang memenuhi kriteria seperti berpenampilan menarik, menguasai materi yang dipamerkan, dan dapat berkomunikasi dengan baik. Pada saat pembukaan, perlu disiapkan tenaga penerima tamu, MC, sound system, dan petugas yang membawa alat atau bahan untuk membuka pameran. Antara lain, membawa gunting jika pameran dibuka dengan menggunting pita. Bila pameran dibuka dengan melepas burung, harus ada tenaga yang membawa burung tersebut. Tenaga-tenaga yang dibutuhkan pada saat pameran harus sudah siap paling lambat 1 jam sebelum pameran dibuka. Kemudian anggaran. Rencanakan kebutuhan anggaran secara keseluruhan. Hal ini dapat diperinci sesuai dengan kebutuhan tiap seksi yang ada dalam kepanitiaan. Kebutuhan anggaran juga mencakup mulai waktu persiapan sampai pembubaran panitia pameran. Kemudian master plan atau rancangan keseluruhan. Dalam rangka penataan stand atau tampilan harus dibuat secara keseluruhan. Penataan stand harus diatur secara seksama sehingga hubungan satu stand dengan stand yang lain ada kaitan serta merupakan suatu hal yang berkesinambungan. Master plan ini harus ditetapkan oleh panitia. Kemudian ada pelaksanaan pameran. Suatu tema yang baik belum menjamin suatu pameran akan berhasil dalam menarik pengunjung untuk melihat dan memperoleh manfaat dari pameran tersebut. Pameran yang disusun secara acak-acakan tidak akan menarik dan mempunyai nilai jual terhadap pesan yang ingin disampaikan. Maka dari itu, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan pameran. Yang pertama, hanya ada satu ide pokok dalam satu pameran. Dalam suatu pameran, ada satu ide pokok yang akan disajikan. Pameran dengan menyajikan banyak ide akan sia-sia dan membuang waktu saja. Terkadang sulit untuk tidak menggunakan ruangan yang kosong dengan mengisi hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan ide pokok yang telah direncanakan. Suatu pameran dengan satu ide dan diatur dengan baik akan sangat menarik bagi pengunjung. Kemudian, pameran untuk dilihat, bukan untuk dibaca. Pada pameran, ada bagian-bagian yang memang harus dibaca, tetapi bukan untuk secara keseluruhan, karena informasi-informasi yang detail akan tercantum pada brosur yang disediakan oleh panitia pameran. Karena jika pengunjung membaca
informasi secara keseluruhan akan memakan waktu yang sangat panjang. Kemudian, buatlah label-label singkat dan jelas. Keterangan-keterangan dalam bentuk label harus singkat dan jelas. Jangan menggunakan kalimat-kalimat panjang dan abstrak. Label harus dibuat seragam dan mudah dibaca. Tidak menggunakan huruf kaligrafi yang sulit untuk dibaca oleh pengunjung. Adalah gerakan akan menarik perhatian pengunjung. Memamerkan sesuatu dapat disajikan secara statis, namun akan lebih menarik disajikan dalam bentuk yang bergerak atau mobile display. Seperti model penyajian pembangkit listrik dengan turbin yang dapat bergerak dan lampu yang dapat menyala padam, akan menarik perhatian para pengunjung. Perlu diingat bahwa terlalu banyak disajikan yang bergerak juga akan mengurangi daya tarik. Kemudian penyinaran yang menarik. Penyinaran yang menarik perlu diperhatikan agar materi yang dipamerkan dapat dilihat secara jelas. Perlu penataan lampu yang membuat barang-barang yang ditampilkan lebih menarik. Tata lampu yang warna-warni tetapi harus disesuaikan dengan barang-barang yang dipamerkan. Biasanya dalam pameran menggunakan warna-warna yang hangat, yang mencolok dan juga kontras. Kadang-kadang penyinaran dan warna yang digunakan untuk estetika agar pameran lebih indah dan juga menarik. Selanjutnya, mempunyai public appeal. Pameran harus mempunyai public appeal yang artinya mempunyai daya tarik bagi masyarakat umum. Daya tarik dapat dilihat dari materi yang dipamerkan, menarik dari penataannya, dan juga menarik dari tema sentralnya. Kemudian adalah kesan-kesan. Pada akhir kunjungan, pengunjung diminta untuk memberi kesan-kesan tentang pameran tersebut. Kesan-kesan tersebut tertuang dalam buku kesan-kesan yang disediakan oleh panitia pameran. Kesan-kesan yang ditulis oleh pengunjung dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk penyelenggaraan pameran. Selanjutnya adalah arus pameran. Agar pengunjung dapat menikmati pameran dengan baik, arus pameran harus diatur dengan baik. Ada dua cara untuk pengaturan jalan keluar masuk, yaitu yang pertama, jalan masuk dan keluar satu arah, sehingga lalu lintas pengunjung tidak kacau dan semua pengunjung dipaksa untuk melihat semua stand pameran. Yang kedua, jalan masuk dan keluar bebas, yang memungkinkan melihat pameran pada bagian yang disukai saja, tetapi lalu lintas pengunjung agak semrawut. Berikut adalah gambar dari arus pameran. Untuk gambar yang sebelah kiri yaitu pameran dengan pintu keluar masuk satu arah. Dan untuk yang sebelah kanan yaitu pameran dengan pintu keluar masuk dari berbagai arah. Yang terakhir adalah evaluasi pameran. Kegiatan terakhir dari pameran adalah evaluasi. Evaluasi dapat dilihat dari prosesnya yaitu mempersiapkan, pelaksanaan, dan pada saat berakhirnya kegiatan. Adapun beberapa indikator evaluasi yaitu jumlah pengunjung. Semakin banyak jumlah pengunjung pameran, maka semakin baik. Biasanya pada pameran terdapat target pengunjung yang ditentukan oleh panitia. Jika melebihi target, maka pameran tersebut baik. Dan jika sepi pengunjung, maka ada suatu hal yang keliru dalam proses pelaksanaannya. Kemudian kesan-kesan pengunjung. Pada pintu keluar pameran, biasanya tersedia buku untuk pengunjung memberi kesan-pesan. Kesan-kesan inilah yang perlu dikaji. Apakah kesannya baik, kurang bermanfaat, atau terdapat saran dari pengunjung terkait dengan perbaikan untuk acara yang akan mendatang. Kemudian penataan dan kenyamanan. Penataan dan kenyamanan pameran yang baik memberikan kesan yang bagus di pameran tersebut. Jika penataan acak-acakan dan semrawut, pameran tersebut tampak tidak baik. Oleh sebab itu, penataan stand dan kenyamanan pengunjung menjadi salah satu indikator penting dalam evaluasi pameran. Kemudian materi pameran. Panitia harus dapat memilih tema dan materi pameran yang sesuai dengan kebutuhan pengunjung. Semakin ada ketertarikan terhadap kebutuhan pengunjung dengan materi pameran, pameran tersebut semakin berhasil. Jika materi pameran tidak sesuai dengan kebutuhan pengunjung, maka pameran tersebut kurang berhasil.
Materi pameran yang disajikan sebaiknya menyajikan isu-isu terkini yang banyak dinikmati masyarakat luas sesuai target pengunjung. Daya tarik tersebut dapat diuji dengan panitia berpura-pura seolah dia adalah seorang pengunjung yang memasuki tempat pameran yang dia selenggarakan, dan dia harus merasakan saat dia memasuki pameran tersebut apakah dia tertarik dengan pameran yang dia buat. Jika tidak tertarik, maka ada suatu kesalahan yang ada pada pameran tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.